Selamat pagi, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Darmawan, CGP Angkatan ke-10 dari SD Negeri 1 Suwuk, Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan kali ini, kita bertemu dalam kegiatan pasca observasi. Kita akan berbincang-bincang terkait apa yang sudah dilakukan setelah observasi dilakukan. Nah, kali ini saya masih tetap bersama Pak Ketut Aryawe, selaku guru kelas 5 yang kemarin sudah kita observasi. Dan tidak lupa juga kami didampingi oleh Ibu pengajar praktik CGP Angkatan ke-10, yaitu Ibu Novi Atini. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Ketut Aryawe, Bu Novi. Ya, baik Pak Aryawe, kita mulai saja. Dalam percakapan pasca observasi kelas ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan? Ya, perasaannya gimana ya, agak tegang sedikit Pak. Tegang ya? Ketika didampingi dibuatkan video, biasanya kan kalau mengajar itu ya sendiri sama anak-anak, tapi ya langsung kali berjalan dengan lancar. Ya, syukur Pak ya, sudah berjalan lancar. Saya melihat juga sudah lancar kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Bagaimana langkah-langkahnya dan tahap-tahapnya seperti apa? Sudah berjalan apa tidak? Di sini saya selaku guru pada saat melaksanakan pembelajaran. Adapun upaya yang sudah saya lakukan terkait pengembangan, yaitu selalu mengutamakan kebutuhan murid terus serta mengintegrasikan kemampuan emosional siswa atau yang disebut dengan KSDP dengan Pinstop. Kemarin kan kita di video itu juga kita laksanakan dan juga selalu memperhatikan kemajuan belajar siswa. Nah, di sini saya juga melakukan penilaian pada siswa, terus menunjukkan kemampuan muridnya, mungkin dari kemampuan segi kognitif, aktivitasnya juga, terus dan telah juga saya lakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, juga pembelajaran berintegrasi mungkin, terus juga saya mau belajar biar siswa itu nanti belajar dengan yang itu bisa menyenangkan. Tidak lupa juga saya laksanakan itu budaya positif dengan melakukan bagaimana memberikan keyakinan kelas ya, mungkin kesepakatan kelas ya, agak ini kata-katanya mungkin saya diganti dengan keyakinan kelas itu. Dan saya juga berusaha untuk menunjukkan bagaimana siswa itu senang belajar dengan yang ada belajar. Baik Pak, menurut Bapak area pengembangan yang sudah Bapak terapkan tadi itu, apakah sudah menurut Bapak sudah berhasil Pak? Nah, kalau menurut saya sih sudah berhasil. Cuman kita sebagai guru pasti masih ada kendalanya. Mungkin salah satu siswa itu biasa ya, kita sebagai guru pasti tahu dan lazim gitu. Dan juga mungkin rekan-rekan yang juga pasti menemukan hal seperti itu, di mana ada salah satu siswa yang kurang aktif seperti biasa, kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, serta dalam pembelajaran berdiferensiasi itu juga saya masih minim memfasilitasi, terutama di siswa itu kalau di pembelajaran diferensiasi itu kan ada yang namanya konten, proses dan produknya itu. Nah, di sana saya agak juga kurang memfasilitasi. Ya, kurang memfasilitasi Pak. Ya, betul Pak Aryawe. Nah, masalah seperti itu memang lazim sebenarnya dialami oleh semua guru. Termasuk saya juga mungkin masih terus belajar. Kita semua masih terus belajar. Dan saya juga mengamati ketika observasi Pak Aryawe belum melihat diferensiasi proses dan produknya. Karena kemarin saya lihat proses pembelajaran masih mentok di konten. Konten saya lihat diferensiasinya ada 2 atau 3 jenis itu ya, sudah saya lihat. Nah, lalu apa yang akan Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran selanjutnya? Nah, di sini ya Pak. Mungkin ada cara untuk mengatasinya. Ya, menurut yang ini dalam pembelajaran berkelompok itu saya berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak. Bagaimana anak itu bisa
dalam gaya belajarnya kan ada visual, audio visual maupun deskriptif. Nah di sana berdasarkan gaya itu sehingga anak itu nanti bisa terfasilitasi dengan gaya belajarnya, itu bisa terfasilitasi belajarnya sehingga diferensiasi produk akan menghasilkan perbedaan sesuai dengan kemampuan belajar. Beraneka ragam. Ya, beraneka ragam akhirnya. Nah, berarti itu adalah rencana Bapak untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya. Nah, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa dengan menggunakan pedoman dalam mendiferensiasi dalam proses dan produknya nanti. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan tadi? Nah, itu kapan dimulai? Cepatnya Pak Dar. Cepatnya pasti saya akan laksanakan karena ini berkaitan dengan kepentingan murid ya. Harus segera mungkin ya. Nanti mungkin mohon juga bantuan dan dukungannya Pak Dar. Iya, siap. Mungkin nanti juga ke depannya apa diferensiasi. Ya. Baik Pak Aryalu, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera terlaksana dan masalah yang Bapak alami di kelas dapat teratasi dengan baik. Nah, saya menunggu kabar baik dari Bapak. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Dar. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, demikian coaching hari ini bersama Pak Ketut Aryawe dalam agenda pasca observasi. Nah, kali ini saya memohon kepada Ibu PP, Bu Novi untuk memberikan umpan balik kepada kami terkait supervisi akademik yang sudah kita lakukan dari pra, observasi, dan pasca observasi. Ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Darmawan ya, Pak Darmawan selaku CGP Angkatan 10 ya. Di sini dalam teknik percakapan coaching bersama Pak Aryawan ya. Pak Aryawan di mana posisi coach itu adalah Pak Darmawan sendiri dan coach sendiri itu adalah Pak Aryawan. Dan di sini saya sudah melihat dengan begitu sekali bagaimana percakapan antara coach dan coach, di mana coach memberikan pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka kepada coach sudah mampu untuk menemukan ide atau solusinya. Jadi saya lihat di sini tujuan dari coaching itu sendiri, dari percakapan antara berdua antara coach dan coach itu sudah tercapai sekali, karena saya lihat dari pertanyaan yang diberikan kepada Pak Aryawo itu sudah mampu menemukan solusi sendiri. Jadi ide dan gagasan sendiri itu muncul dari jiwa coach sendiri, itu yang diharapkan. Jadi munculnya kemitraan antara coach dan coach di sini. Saya lihat dan sedikit yang garis bawahi tadi adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu untuk menumbuhkan budaya positif. Yang pertama kita lakukan itu adalah kesepakatan kelas dulu. Nanti di kesepakatan kelas, baru nanti dari kesepakatan kelas itu diyakini oleh semua pihak yang membuat kesepakatan itu, dan jadilah keyakinan kelas seperti itu. Jadi untuk percakapan coaching kali ini sudah bagus sekali, di mana saya lihat itu sudah mengalir begitu saja sesuai dengan alur tinta ya, sudah mengalir begitu saja. Saya lihat juga coachingnya sendiri antusias sekali, jadi berpikir bagaimana saya harus menemukan solusi saya dengan titik fokus seperti ini, dengan siswa yang kurang aktif seperti ini, bagaimana strategi saya. Dan saya salut sekali juga dengan coach sendiri karena mau belajar, mau memohon pada Pak Darmawan untuk mengajarkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali pada hari ini ya, dimana muncul kemitraan antara berdua. Baik, terima kasih, hanya itu aja umpan balik dari saya, Pak Darmawan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Novi atas umpan baliknya, sangat berharga sekali buat kami selaku coach dan coach. Jadi terima kasih. Semoga ini menjadi awal sehingga perubahan akan terjadi di sekolah kami, terutama terkait supervisi akademik, sehingga nanti kita semua belajar bersama-sama bagaimana menentukan kualitas pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Baik, demikian supervisi akademik yang kami laksanakan pada hari ini dari pra, observasi, dan pasca yang sudah terlaksana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ketut Aryawe dan Bu Novi selaku PP, dan saya akhiri dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.